Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jacqueline Veronica Pandey. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dari kelas A2 semester 6. Saat ini saya akan menjelaskan manajemen kegawat daruratan neurologi dan juga manajemen kegawat daruratan pada neonatus. Selamat menonton! Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kegawat daruratan neurologi. Nah, kegawat daruratan neurologi merupakan tindakan dan penata laksanaan lebih cepat dan tepat yang membutuhkan panduan bagi dokter dan para medis di unit pelayanan kesehatan untuk mengenali dan melakukan tindak lanjut dalam kegawat daruratan neurologi. Pengobatan dari kegawat daruratan neurologi harus cepat, tepat, dan akurat yang dilakukan bersamaan juga dengan pemeriksaan. Pengobatannya juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan juga khusus. Pada pengobatan umum seperti lakukan ABC atau Airway, Breathing, dan Circulation, dan juga lakukan EKG dan pasang monitor jantung, pasang MGT untuk mencegah aspirasi. Sedangkan pada pengobatan khusus seperti pasang ventilator dan juga lakukan hiperventilasi. Ada beberapa penyakit dalam kegawat daruratan neurologi seperti peningkatan tik, tata laksanaan stroke akut, status epileptikus atau epilepsi, kegawat daruratan cedera kepala, dan juga emergensi cedera medula spinalis. Kita masuk pada yang pertama, tekanan intrakranial atau yang biasa disebut dengan tik mempunyai nilai normal sesuai usia. Pada bayi 1,5 sampai 6 mmHg, pada anak-anak 3 sampai 7 mmHg, dan pada orang dewasa 10 sampai 15 mmHg. Adapun gejala klinik seperti sakit kepala terutama pagi hari, muntah bersifat proyektif, papiledema, dan juga ada efek massa yaitu gangguan kesadaran. Tata laksanaan pada tik yaitu yang pertama emergensi di bawah 8 yaitu yang dilakukan pasang intubasi, tinggikan kepala, kontrol ventilasi, atur volume resusitasi, pertahankan tensi normal. Yang kedua, medikamentosa yaitu pasang drainase CSS ventrikular, sedasi narkotik, naikkan cerebral perfusion pressure, dan juga blokade berikan bolus manitol. Selanjutnya stroke. Nah, stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Prinsip dari tata laksanaan stroke akut yaitu yang pertama, memulihkan dan membatasi iskemia akut yang sedang berlangsung 3-6 jam, mencegah perburukan neurologi yang berhubungan dengan stroke yang masih berkembang, dan juga mencegah berulang dini yaitu stroke. Selanjutnya epilepsi. Serangan epilepsi yang berlangsung terus-menerus lebih besar 30 menit atau di atas 30 menit atau frekuensi kejang lebih dari 2 kali di mana penderita tidak sadar antar serangan. Nah, etiologi dari serangan epilepsi yaitu penderita yang tidak diobati dan dosis tidak memadai. Selanjutnya kurang tidur, stres fisik dan psikis, alkohol dan drugs atau narkoba. Ada juga penyebab akut yaitu penderita ensefalopati anoksik dan juga penderita tumor SSP. Ada pula manajemen kegawat daruratan epilepsi yaitu resusitasi. Pada keadaan akut, stabilisasi ABC atau Airway, Breathing, dan Circulation, pasang intravenal line dengan cairan salin, proteksi fungsi kardiorespirasi. Selanjutnya cedera kepala. Cedera kepala adalah kerusakan dapat mengakibatkan luka pada kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, serta kerusakan jaringan otak dan juga robekan selaput otak. Adapun tata laksanaan pada cedera kepala yang terbagi dua, operatif dan non-operatif. Nah, tujuan dari terapi non-operatif yaitu mencegah tik, meningkatkan mencegah dan mengobati edema otak, dan juga mencegah dan mengobati komplikasi trauma otak seperti kejang dan juga infeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen kegawat daruratan pada neonatus. Nah, bayi yang baru lahir mempunyai dua masalah yang berat, yaitu meninggal ataupun cacat. Nah, bayi baru lahir perlu penanganan cepat dan juga tepat serta akurat.
Bayi dengan kegawat daruratan neonatal mempunyai risiko kematian atau lebih bisa bertahan hidup akan mengalami gejala seperti BBLR, asfiksia, dan juga kelainan metabolik. Penyakit yang mungkin terjadi pada bayi baru lahir yaitu yang pertama asfiksia. Nah, asfiksia ini merupakan kondisi medis akibat kekurangan oksigen saat kelahiran dan dapat menyebabkan kerusakan fisik terutama pada otak. Bayi dengan asfiksia ini akan terlihat pucat dan juga diperlihatkan pada Apgar score yaitu 5 menit rendah. Resusitasi neonatus yaitu 10% bayi baru lahir yang memerlukan bantuan untuk memulai pernapasan dan juga 1% bagi bayi yang memerlukan resusitasi lebih lanjut. Selanjutnya, gawat napas atau yang disebut dengan distress respirasi pada neonatus. Ada 4 gejala yaitu cyanosis, grunting, tachypnea, dan juga retraksi. Nah, manajemen umum bayi baru lahir itu yang pertama, jaga kehangatan bayi, tangani cyanosis sentral dengan memberikan oksigen melalui headbox, catat dan observasi ketat setiap jam, lakukan pemeriksaan radiologis dada, dan jika memungkinkan periksa analisis gas darah. Selanjutnya, apnea. Nah, apnea ini yaitu keadaan bayi tidak bernafas atau laju pernapasan kurang dari 20 kali per menit. Terdapat gangguan pada bayi asfiksia atau bayi dengan gangguan nafas berat, dan bahaya yang terjadi hipoksia, terutama hipoksia otak. Manajemen apnea yaitu lakukan langkah awal resusitasi, dan juga bila belum bernafas lakukan resusitasi dan juga perawatan resusitasi. Selanjutnya, kejang. Nah, kejang ini merupakan tanda bahaya yang dapat mengancam kehidupan karena hipoksia otak dapat merupakan tanda dari suatu lebih masalah pada neonatus. Kadang gejala tidak dikenali oleh orang tua dan juga petugas kesehatan. Ada pula gejala klinik kejang yaitu subtle, klonik, tonik, mioklonik. Selanjutnya, hipoglikemia. Nah, setiap stres yang akan mengurangi cadangan glukosa yang ada. Kegawat daruratan atau kegawatan terjadi pada hipoglikemia bila berlanjut menjadi penyulit atau komplikasi yang berdampak pada kejang dan juga terutama pada hipoksia otak. Selanjutnya, hipotermia yaitu penurunan suhu tubuh secara drastis yang berpotensi berbahaya. Nah, penyebab yang paling umum adalah berada di lingkungan yang bersuhu dingin dalam waktu yang lama. Ada pula dehidrasi berat dan shock juga bisa terjadi pada bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir memiliki risiko untuk mengalami kegawat daruratan. Bayi dengan kondisi kegawat daruratan memerlukan penanganan yang cepat untuk mencegah kematian dan juga kecacatan. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen kegawat daruratan neurologis dan juga manajemen kegawat daruratan neonatus telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih, salam sehat. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah universitas yang berkualitas dan memiliki banyak jurusan. Salah satunya adalah Fakultas Keperawatan yang sudah terakreditasi B. UNPI juga memiliki tenaga pengajar yang profesional, berkualitas, dan juga yang paling terbaik. Selain itu, mengapa memilih UNPI? Karena sistem kurikulumnya unggul, berkualitas, dan bersaing, biaya terjangkau, dan juga ada beasiswa dan peluang kerja di luar negeri, serta tersedianya fasilitas laboratorium dan juga lokasi sangat strategis berada di pusat kota Manado. Karena itu teman-teman, ayo daftarkan diri Anda dan bergabung bersama kami keluarga besar UNPI Manado. Dan untuk info lebih lanjut, silakan kalian menghubungi link di bawah ini.